Siapa sih di sini yang pengen bisnisnya aman-aman aja? Pasti pengen ya kan, Besti? Malah itu menjadi incaman para pebisnis. Nah, kenapa sih penting banget punya bisnis yang sehat? Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi, permintaan konsumen, biaya yang bengkak, kompetisi bisnis yang ketat, dan juga perubahan gaya hidup karyawan bisa mempengaruhi kondisi bisnis. Bisnis yang terus-menerus disuntik modal bisa jadi tanda nih kalau bisnis kita mengalami kebocoran. Kira-kira kenapa hayo alasannya bisnis bisa bocor begini? Yang pertama, kualitas yang buruk. Yang kedua, mungkin kontrol yang tidak konsisten. Yang ketiga, piutang yang gak terkendali. Yang keempat, mungkin sales yang banyak menjual tapi tidak bisa dinagih. Yang kelima, kurang perencanaan yang matang. Keenam, pemenuhan kebutuhan konsumen yang tidak konsisten, dan lain sebagainya. Nah, sebelum semakin parah nih Besti, ini dia nih checklist yang menandakan bisnis kamu masuk dalam kategori sehat. Checklist yang pertama, berjalan dengan sistem yang terkendali. Bisnis yang berjalan dengan sistem akan memungkinkan kita mengendalikan proses dengan baik. Sistem yang dimaksud bukan hanya software dan juga teknologi canggih, tetapi proses yang dikendalikan dengan cara yang baik. Sistem juga akan membantu kita mengurangi ketergantungan akan supermanage atau orang yang tak tergantikan. Checklist yang kedua, memiliki pertumbuhan profit yang sehat minimal 10-15% per tahun. Pertumbuhan berkala akan jauh lebih baik daripada pertumbuhan dadakan yang berarti juga bisnis bisa mengalami jatuh dadakan. Yang ketiga, memiliki karyawan yang produktivitasnya terukur. Produktif atau tidaknya seorang karyawan bisa diukur secara cepat dari apa yang mereka hasilkan. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang malas mengukur hasil kinerja karyawan karena terlalu fokus menyelesaikan masalah, bukan fokus pada pengendalian masalah. Karyawan produktif akan menambah keuntungan, membawa nama baik perusahaan, membuat pelanggan merasa penting, dan membuat karyawan lain merasa nyaman. Jika tidak diperhatikan, kemungkinan kamu memiliki potensi masalah jika dibiarkan. Yang keempat, bisa berjalan tanpa intervensi pemilik secara operasional. Sebagai pelaku usaha, kamu masih mengurusi kegiatan operasional dan hal-hal sepele lainnya. Coba bayangkan, apakah waktu kamu lebih berharga mengurusi hal-hal kecil atau menciptakan standar kerja dan struktur organisasi yang bisa membantu kamu mengatur kerja tim lebih baik lagi? Ayo, coba dipikirkan ya. Yang kelima, tidak suntik modal secara terus-menerus. Nah, ini salah satu musuh besar bagi bisnis yang sehat. Yang keenam, mampu membayar hutang. Efek samping dari bisnis yang gagal dalam pengelolaan cash flow adalah akan sulit membayar hutang tepat pada waktunya. Ingin profit margin bisnis kamu tinggi? Kamu bisa bayar lebih cepat ke supplier produk yang akan kamu jual dan meminta potongan harga dari mereka. Kegagalan kamu mengelola cash flow akan menyebabkan supplier menaikkan harga karena cost of fund yang harus mereka tanggung cukup besar. Yang ketujuh, memiliki perputaran stok yang tinggi. Dan yang kedelapan, karyawan loyal lebih banyak dari yang keluar masuk. Karena faktanya, mencari karyawan baru lebih mahal biayanya daripada menjaga karyawan loyal. Waktu untuk melatih, membina, mengizinkan mereka berbuat salah sangat mahal harganya. Sehingga berikanlah pemahaman terbaik untuk membuat karyawan merasa diperhatikan.